Sejak Rusia menguasai Crimea pada tahun 2014, Ukraina telah bersumpah akan merebut kembali wilayahnya suatu hari nanti. Selama bertahun-tahun itu tampak mustahil. Tenggeraman Rusia di wilayah itu terlalu kuat, dan ketika Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022, Kiev terpaksa memfokuskan upayanya di tempat lain untuk mencegah wilayah lain jatuh ke bawah kendali Kremlin. Sekarang keadaan telah berubah. Ukraina telah membalikkan keadaan perang ini. Mereka mendapatkan momentum dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja, pembebasan Crimea tidak lagi tampak seperti mimpi belaka, melainkan menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Karena pasukan Ukraina secara perlahan namun pasti memutus jalur yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Rusia, melemahkan cengkeraman Kremlin, dan berpotensi membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ini memang sesuatu yang sudah lama diperkirakan akan terjadi. Lebih dari 1 dekade lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengambil alihan paksa semenanjung Crimea. Dia beralasan bahwa itulah yang diinginkan rakyat dan bahwa Crimea selalu menjadi dan seharusnya tetap menjadi bagian dari Rusia. Banyak orang di wilayah tersebut dan di seluruh Ukraina sangat tidak setuju, tetapi operasi Putin direncanakan dan dijalankan dengan sangat baik sehingga Kiev tidak punya banyak pilihan selain dengan terpaksa menerima keadaan baru tersebut. Saat invasi besar-besaran dimulai beberapa tahun kemudian, pada tahun 2022, Rusia memanfaatkan kendalinya atas Crimea. Rusia mengirim pasukan, pertahanan udara, pembom, dan lainnya ke wilayah itu untuk melancarkan serangan terus-menerus ke wilayah selatan Ukraina. Semenanjung itu secara efektif diubah menjadi landasan peluncuran militer dan terbukti sangat penting pada hari-hari awal ketika pasukan Kremlin membuat kemajuan pesat di tempat-tempat seperti Kherson dan Zaporizhia. Ukraina menyadari hal ini dan secara aktif mulai menargetkan Crimea setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Kami melihat serangan terhadap armada Laut Hitam di Sevastopol, Crimea, dan jembatan Selat Kerch yang menghubungkan semenanjung dengan daratan utama Rusia. Serangan-serangan itu sering sporadis sehingga Ukraina sulit membangun atau mempertahankan tekanan berkelanjutan di wilayah itu. Meski mengalami kerusakan atau kerugian di wilayah itu, Rusia biasanya punya waktu untuk memulihkan, memperbaiki, dan mengisi kembali pasukannya, serta memanfaatkan beberapa jalur pasokan utama. Tentu saja mereka menggunakan jembatan itu sendiri, tetapi juga mengandalkan feri kereta api untuk mengangkut kargo dan pasokan penting melintasi selat tersebut. Pasukan Kremlin membangun koridor darat dan jalur kereta api yang menghubungkan Rusia lewat wilayah pendudukan ke Crimea. Dengan pilihan ini, tentara Rusia bertahun-tahun mempertahankan kehadiran dalam jumlah besar di semenanjung itu. Meski pasokan menipis atau ada serangan drone dan rudal Ukraina, pasokan personel, amunisi, dan sumber daya lainnya selalu cepat didatangkan ke wilayah itu. Saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Terkait jembatan, para komandan Rusia kini diyakini sangat enggan mengandalkannya untuk mengangkut pasukan atau peralatan militer. Ini sebagian besar karena Ukraina telah melancarkan banyak serangan yang berhasil terhadap struktur itu selama bertahun-tahun. Termasuk ledakan besar pada Oktober 2022 yang menyebabkan beberapa bagian jalan runtuh, serangkaian ledakan lain pada Juli 2023, upaya serangan rudal pada Agustus 2023, dan serangan bahan peledak bawah air pada Juni 2025. Walau tidak ada ledakan atau kebakaran terdokumentasi sejak itu, jembatan ini hampir selalu dalam status siaga tinggi karena drone dan rudal Ukraina bisa saja sewaktu-waktu menghancurkan bagian struktur ke laut. Memang, baru-baru ini pada 16 Mei lalu lintas di jembatan tersebut harus dihentikan sementara demi alasan keamanan selama 11 jam sebelum layanan normal kembali berjalan. Penutupan itu membuat selusin kereta mengalami keterlambatan panjang dan kejadian serupa cukup sering akhir-akhir ini. Jembatan itu sering harus menghentikan operasional sementara saat drone atau rudal Ukraina terlihat di langit Crimea. Tanpa jembatan pun, Rusia tetap bisa mengoperasikan banyak feri kereta api untuk memindahkan orang dan barang melintasi Selat Kerch. Jadi Ukraina mulai menghancurkan mereka satu-satu. Awal April tahun ini, feri terakhir bernama Slavyanin berhasil dilumpuhkan. Badan Intelijen Militer Ukraina GUR merilis gambar-gambar serangan tersebut yang menunjukkan api dan asap keluar dari kapal itu. Pada malam yang sama, pasukan Kiev juga menyerang pelabuhan Rusia di Kafkas yang terletak di wilayah Krasnodar Krai, mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh mereka bahwa aliran pasokan militer melintasi Selat Kerch tidak akan diizinkan lagi.
Tanpa akses jembatan dan jalur air, pasukan Rusia hanya punya satu pilihan. Cara satu-satunya mereka mengirim pasokan dari daratan utama ke Crimea adalah melalui wilayah yang diduduki, tepatnya di Jalan Raya M14 atau Jalan Raya Mariupol. Jalan raya ini membentang melintasi Ukraina Selatan, menghubungkan Odessa di barat hingga ke perbatasan wilayah Donetsk dan perbatasan Rusia di timur, melewati kota-kota besar seperti Kherson dan Mariupol di sepanjang jalurnya. Karena Rusia menguasai sebagian besar wilayah Donetsk, mereka secara efektif dapat merebut kendali atas jalan raya ini dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dapat mengirim tank, kendaraan tempur infanteri, dan pengangkut pasukan di M14 melewati Mariupol yang diduduki, lalu keluar jalan raya menuju selatan melintasi perbatasan ke Crimea. Selama bertahun-tahun itu berhasil. Jalan raya itu rutin dipenuhi kendaraan Rusia, tentara, dan pasokan menuju semenanjung. Ukraina tak bisa berbuat banyak karena jalan tersebut jauh dari garis depan dan dijaga baik. Drone Ukraina tak mampu menjangkau jalan raya itu secara konsisten dan pasukan mereka harus memprioritaskan lokasi serta target lain yang lebih penting. Namun pada tahun 2026, ceritanya sangat berbeda. Ukraina kini tak hanya mempelajari seluk-beluk peperangan drone, tapi sudah menguasainya. Ukraina kini memiliki kendaraan udara tak berawak UAV yang lebih besar, lebih baik dan lebih berdampak dari sebelumnya, dengan kemampuan untuk menjangkau lebih jauh dan menghantam lebih keras dibandingkan pendahulunya yang lebih primitif. Dan Ukraina menggunakan drone-drone itu dengan sangat efektif, menjadikan M14 sebagai jalan raya menuju neraka bagi Rusia. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada 11 Mei, para blogger militer dan propagandis Rusia tiba-tiba mulai membunyikan alarm, membagikan laporan bahwa drone Ukraina akhirnya terlihat di sepanjang jalan raya itu dan sekarang mampu menempuh jarak 160 hingga 200 km atau 100 hingga 124 mil yang diperlukan untuk melintasi garis depan dan mencapai jalur vital jaringan pasokan Kremlin ini. Dalam beberapa hari berikutnya, para blogger yang sama panik membagikan video dan gambar kendaraan hangus serta kebakaran di pinggir jalan akibat serangan UAV Ukraina di wilayah itu. Blogger Alexei Zhivov menyebut serangan itu sebagai sinyal sangat mengkhawatirkan sebelum melanjutkan, musuh mulai mencapai jalur logistik utama, memakai drone jarak jauh berteknologi satelit Starlink untuk menghancurkan target bermil-mil dari garis depan. Blogger lain, Vladimir Romanov, mengatakan bahwa bagian jalan Mariupol-Budiansk bukan lagi jalan di area belakang, menunjukkan bahwa jalan raya tersebut semakin menjadi tempat yang berbahaya saat ia membagikan rekaman sebuah truk tangki bahan bakar yang terbakar di pinggir jalan. Ukraina juga merilis laporan dan rekaman serangan drone yang sukses di wilayah itu. Lebih tepatnya, Brigade Azov menulis di Telegram bahwa drone Ukraina sekarang mampu berpatroli di jalan-jalan dan menyerang target hingga kedalaman 160 km di belakang garis pertempuran, serta memberikan peringatan keras kepada musuh di wilayah tersebut. Korps pertama Pangkalan Angkatan Laut Azov terus menciptakan zona steril bagi logistik Rusia. Kedalaman serangan akan meningkat dan Ukraina telah menepati janjinya. Dalam beberapa hari sejak laporan awal tersebut muncul, M14 telah menjadi salah satu lokasi paling berbahaya di seluruh wilayah pendudukan bagi tentara dan kendaraan militer Rusia. Tidak ada tempat yang aman karena drone Ukraina tak pernah jauh. Dengan bahan peledak yang cukup untuk menghancurkan tank dan kendaraan infanteri, UAV kamikaze mudah menghancurkan truk pengangkut dan kendaraan personel. Setiap hari, jalan raya itu makin mirip zona pembantaian daripada jalur suplai aman. Blogger Rusia Maxim Kalashnikov bahkan membandingkannya dengan medan perang Afghanistan. Jalur darat menuju Crimea semakin mirip dengan jalan-jalan di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sisa-sisa kendaraan yang hancur berserakan di sepanjang sisi jalan. Musuh mengganggu suplai dengan drone. Ini kabar buruk bagi Rusia dan situasinya akan makin memburuk. Sebelum kami jelaskan bagaimana dan mengapa, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Komandan Ukraina menyadari M14 dan jalan di sekitarnya adalah satu-satunya jalur logistik Rusia ke Crimea, sehingga mereka berupaya keras memutus suplai terakhir itu dengan segala cara. Penduduk setempat melaporkan bahwa jalan raya Mariupol benar-benar terbakar dan menjadi mustahil untuk dilalui peralatan militer dengan aman.
Sebagai tanggapan, beberapa blogger dan komandan militer Rusia telah memperingatkan dan mendesak agar pertahanan yang lebih kuat dan langkah-langkah penangkal drone baru segera dipasang di wilayah tersebut, seperti jaring kamuflase untuk menutupi jalan dan menciptakan penghalang antara drone di atas dan kendaraan di bawahnya. Namun hingga kini, belum terlihat jaring atau perlindungan anti-drone dipasang. Satu-satunya perkembangan besar di pihak Rusia terjadi pada 21 Mei saat Gubernur Kherson, Vladimir Saldo, menandatangani dekret yang sementara membatasi pergerakan kendaraan barang di sebagian jalan yang mulai disebut Rusia sebagai Jalan Raya Novorossiya atau Jalan Raya Rusia Baru. Namun, Saldo mencatat bahwa kendaraan militer masih diizinkan melewati rute ini, begitu juga truk yang mengangkut barang-barang penting lainnya. Keputusan itu menimbulkan kebingungan. Seorang blogger pro-Kremlin menyebut hal ini justru memudahkan operator drone Ukraina menyerang target militer di sepanjang jalan raya karena tak perlu lagi membedakan kendaraan militer dan sipil. Sementara itu, Institute for the Study of War mengatakan bahwa dekret Saldo membuktikan bahwa taktik Ukraina berhasil. Keputusan Saldo membatasi pergerakan di Jalan Raya M14 menunjukkan serangan Ukraina membuat transportasi di jalur ini lebih berbahaya dan kemungkinan besar akan memengaruhi logistik Rusia di jalur ini di wilayah Ukraina yang diduduki. Dengan lebih sedikit kendaraan di jalan, tak hanya tentara di Crimea, warga sipil di wilayah itu juga akan menderita. Memang, kita sudah sampai pada titik di mana Rusia terpaksa memberlakukan sistem penjatahan bahan bakar untuk mobil di kota pelabuhan Sevastopol. Di sana, pada 23 Mei, kantor berita melaporkan bahwa gubernur setempat, Mikhail Razvozayev, mengungkapkan bahwa karena tantangan logistik yang tidak disebutkan secara rinci, penjualan bahan bakar di kota tersebut, yang merupakan kota terbesar di seluruh Crimea, telah dibatasi hanya sampai 20% saja, 20 liter atau 5,3 galon per kendaraan, sampai situasinya membaik. Pada gilirannya, suasana dan semangat di seluruh semenanjung akan terus merosot, dan jika Ukraina dapat mempertahankan intensitasnya, mungkin dalam waktu dekat akan menjadi benar-benar mustahil dan tak bisa dipertahankan bagi Rusia untuk terus mengandalkan M14 sama sekali. Jika itu terjadi, Kremlin tak punya pilihan lain untuk mengirim pasokan ke Crimea dengan aman. Setelah itu, Ukraina hanya perlu membersihkan sisa tentara dan instalasi militer Rusia di wilayah itu. Tanpa perlu khawatir, aset rusak atau hancur akan diganti. Ini sudah terjadi. Sebuah laporan rinci dari media berita Ukraina Noviny Live mengungkapkan bahwa pasukan pertahanan Ukraina secara aktif menyerang sistem pertahanan udara di seluruh Crimea. Dengan intensitas dan keteraturan yang meningkat belakangan ini, musuh terpaksa memindahkan sedikit sistem yang tersisa. Dmytro Pletnyuk, juru bicara Angkatan Laut Ukraina, mengonfirmasi bahwa pasukan negara tersebut menargetkan radar dan peluncur rudal Rusia. Dan ada banyak laporan selama setahun terakhir khususnya tentang aset pertahanan udara penting yang rusak atau dihancurkan, termasuk sistem S-300 dan S-400 serta radar Nebo. Pletnyuk menyatakan peluang drone dan rudal Ukraina semakin besar untuk melintasi Crimea dan menghancurkan target tambahan. Menyeratkan bahwa pertahanan Rusia yang tersisa tidak efektif dalam menghentikan aksi pasukan pertahanan Ukraina atau memang ada semacam kekurangan. Dia menambahkan bahwa karena serangan dan tekanan pada armada Laut Hitam Kremlin, Rusia tidak lagi mengirim kapal secara efektif. Sekarang tak ada satupun kapal di laut. Artinya, pasukan Kremlin tak bisa lagi mengandalkan kapal perang dan kapal penjelajah rudal untuk menjaga wilayah yang mereka curi di Crimea. Dan dengan semakin sedikit pertahanan udara untuk melindungi infrastruktur dan instalasi militernya, Crimea semakin rentan terhadap serangan udara. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar penerbangan Ukraina Anatoly Krupczynski dalam wawancara dengan NV Radio pada 19 Mei. Menurut Krupczynski, Ukraina mulai melihat aset-aset Rusia di Crimea sebagai sasaran empuk untuk serangan tanpa awak, seraya menambahkan bahwa Kiev menggunakan drone udara dan laut untuk menghancurkan sisa-sisa pertahanan pantai Kremlin. Crimea kini jadi sasaran tembak kami. Rusia menyadari ini meski tetap mengirim lebih banyak sistem perang elektronik dan pertahanan udara ke sana. Dia melanjutkan dengan berpendapat bahwa seiring semakin seringnya serangan-serangan ini terjadi, Rusia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk melindungi fasilitas-fasilitasnya di seluruh semenanjung tersebut.
Dia mencontohkan banyak serangan sukses di lapangan udara Belbek misalnya, di mana Ukraina baru-baru ini berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Pansir S-2 serta beberapa infrastruktur tambahan lainnya. Dan sebelumnya juga telah berhasil menghancurkan pesawat pencegat MiG-31 serta aset-aset penting musuh lainnya. Kesimpulannya, menurut sang ahli, Crimea kini mudah diserang dan Ukraina telah mencapai keseimbangan di wilayah udara di sana untuk saat ini lewat sistem tak berawak, bukan pesawat berawak. Namun keseimbangan hanyalah awal. Ukraina tak ingin sekadar setara dengan Rusia di Crimea, tapi ingin mengusir musuh dari wilayah itu selamanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkali-kali menyatakan ingin negaranya pulih sepenuhnya dan semua wilayah yang direbut Rusia dikembalikan kepada pemilik sah. Itu tidak hanya mencakup wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, tetapi juga Crimea. Dan meskipun letaknya sangat jauh dari garis depan, Crimea tampaknya menjadi salah satu wilayah yang lebih mudah untuk dibebaskan oleh Ukraina. Pasukan mereka berhasil mengisolasi wilayah itu, menghancurkan pertahanannya, sehingga Rusia hampir mustahil mempertahankannya. Itu masalah besar bagi Putin, yang menjadikan Crimea misi pribadinya untuk menjadikan wilayah itu bagian dari Rusia. Itu seharusnya jadi bagian warisannya, alasan dia dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar Rusia. Selama bertahun-tahun dia merasa telah berhasil dan lolos. Dan dia menikmati kekaguman dari banyak rakyat Rusia yang sejak saat itu pindah dan menetap di wilayah itu atau berlibur ke sana saat musim panas yang cerah. Dulu yang dianggap Putin sebagai kemenangan terbesar, kini berubah jadi kekalahan paling memalukan baginya. Ukraina sedang merebut kembali kendali dan secara efektif memegang masa depan Crimea di tangannya. Tetapi masih harus dilihat apa yang akan mereka putuskan selanjutnya. Sebagian orang menginginkan pengepungan besar-besaran dengan pasukan Ukraina merebut kembali wilayah mereka secara paksa. Namun hal itu tampaknya tak akan terjadi segera. Itu sangat bertentangan dengan strategi utama Ukraina dan fokus mereka memaksimalkan sumber daya. Serangan ke Crimea butuh banyak pasukan dan sumber daya, serta bisa membuka celah di garis depan untuk dimanfaatkan Rusia. Saat ini belum ada jalur jelas ke wilayah itu. Ukraina perlu merebut kembali wilayah yang hilang di Kherson sebelum maju ke Crimea. Kemungkinan besar kita akan melihat serangan udara di wilayah itu yang terus-menerus dan makin intens. Semakin banyak drone terlihat di atas jalan raya Mariupol, siap menyerang kendaraan militer Rusia yang melintas. Mungkin dalam waktu dekat akan menjadi benar-benar mustahil bagi pasukan Putin untuk mengandalkan jalan ini yang akan menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam kekacauan lebih lanjut karena aliran bahan bakar, makanan, dan amunisi melambat hingga hampir terhenti. Drone dan rudal Ukraina kemungkinan akan terus menghancurkan aset militer di semenanjung, melemahkan kendali Kremlin, dan membuktikan kepada penduduk bahwa tentara Rusia pun tidak mampu melindungi mereka. Dan bukan hanya di Crimea saja, Ukraina mengambil langkah besar. Pelajari bagaimana pasukan negara itu kian mendapat momentum dan memberikan keadaan di garis depan lewat video ini. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Putin juga menghadapi potensi kehilangan kendali yang bisa mengakhiri rezimnya atas wilayah timur jauh Rusia, dengan Tiongkok dan Korea Utara mulai bergerak untuk memberi pukulan telak. Jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak laporan berita terbaru, wawasan, dan analisis tentang perang Rusia-Ukraina serta konflik besar lainnya di seluruh dunia. Dan terima kasih telah menonton.